Jadi sekarang 5 tahun ke depan, 1 tahun atau 5 tahun ke depan, ramallah dirimu bahwa dirimu akan sampai di titik A, B, dan C dan seterusnya. Gitu. Mm. Bisa ditulis berarti ya, Gus. Kayak nulis goals gitu. Oh bisa, bisa. Gini ya, yang kemarin Hmm. saya ajarkan nanti akan saya buka lagi di tanggal 27. Ternyata semakin orang berusaha memperbaiki dirinya, Mbak Devita, semakin orang itu kenceng, rutin, peduli terhadap dirinya sendiri, even ketika ada perasaan negatif masuk, saat itu juga itu dikelirkan. Waktu itu juga dikelirkan atau ketika muncul perasaan yang tidak enak kapanpun, misalkan detik ini nih muncul perasaan tidak enak nih, saat ini juga itu diberesin, dilepasin, didamaikan, diobati lah bahasanya begitu ya. Sejatinya kita tuh sedang membentuk diri kita menjadi manusia yang ikhlas. Ikhlas itu bukan terus baik semuanya, enggak ya. Orang ikhlas itu tetap berpotensi didatangi perasaan yang negatif, tetap berpotensi. Nah, bentuk rasa ikhlasnya Hmm. adalah melepaskan, menerima apa adanya dulu, mengakui, menerima, kemudian baru melepaskan. Dia sadar bahwa orang zaman dulu tuh ngomong begini, Mbak Devita, orang spiritual, orang agama itu ngomong begini. Apa-apa itu kembalikan saja ke Allah. Itu loh maksudnya. Paham ya sampai di sini ya? Akhirnya ketika orang itu sampai di kondisi atau di keadaan hati yang ikhlas, nerima dan lepas, doanya mustajab. Jadi jenengan bisa 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 sambil bukan ngecek ya, bisa sambil mempelajari orang-orang yang doanya mustajab itu orang-orang, kalau Mbak Divita ketemu orang-orang yang doanya mustajab itu kan timbul pertanyaannya, kenapa saya kok nggak mustajab? Itu bisa bisa Iya. bisa kita analisa sebenarnya. Boleh jadi dia adalah orang yang ikhlas terhadap hidupnya. Para kiai, ya kan? Lora-lora yang ada di Hmm. sana di Madura itu kan orang-orang yang ikhlas. Kalau doanya mustajab berarti dia orang yang ikhlas. Tidak punya tendensi apapun, tidak punya tujuan apapun ketika mendoakan. Ketika kita kita sudah ikhlas gitu, kita kita jadi pribadi yang mudah menerima apapun, artinya kita tidak memberikan sebuah rasa yang negatif atau tidak memberikan ruang rasa negatif itu masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Karena hati itu milik Allah. Harusnya cuma menjadi rumahnya Allah. Makanya saya bilang, kesannya saya ngasih contoh di YouTube gampang ya. Iya, kan Ah, mungkin kalau ah. orang nggak tahu tuh nggak kira. Tutup mata, ucapin ini gampang kayaknya. Kayaknya kesannya Iya. buat orang tuh gampang dipraktekkan. Tapi kalau nggak Mm-mm. ngerti ilmunya, nggak bisa, Mbak. Kayak, makanya kenapa kok Mm. saya buatkan seminar Gus, kenapa dibuka semua di YouTube? Udah banyak yang nanya begitu. Anda nggak paham. Karena sebelum mengobati itu ada rulesnya, ada sesuatu yang harus Anda sadari dulu. Gitu. Iya. Yang akan saya bahas nanti tanggal 27 itu loh maksudnya. Betul. Sebenarnya gini Mbak Mbak Devita, ada orang yang terganggu dengan ceritanya orang. Ada orang yang tidak terganggu dengan Mm. ceritanya orang. Orang kalau masih terganggu, sejatinya dia masih punya luka, sejatinya. Iya, Ya. Nah, makanya orang yang tidak terganggu itu adalah orang yang tidak punya luka. Maksudnya tidak luka dengan cerita hal yang mirip seperti yang diceritakan gitu. Nah, kalau luka gimana? Nggak ada masalah juga. Aman, 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 aman. Saya ngerasa jengkel aja, ngerasa jengkel aja, Gus. Ya udah, itu aja yang dilepasin. Saat itu juga. Hmm. Gitu. Tadi saya sampaikan bahwa memang kesannya mudah, tapi ndak mudah-mudah banget gitu loh. Kalau cuma niru apa yang saya sampaikan di YouTube, malah bikin Anda ngeblank gitu loh. Malah bikin Anda bingung. Karena sebelum orang lihatnya kan misalkan baru baru nonton channel YouTube saya nih. Oh, ini nih cara melepasin Iya. gini 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 biar emosinya netral gitu. Coba praktekin. Iya. Kalau emang itu bisa membuatmu berubah, hebat kamu. Loh, kok gak bisa, Gus? Gus kok ngomongnya mudah banget. Makanya ikuti pembelajarannya tuh ada rule-nya. Dari awal diikuti. Oh, karena cara mengobatinya, cara melepaskannya itu di akhir. Itu loh. Makanya banyak orang udah saya menjelaskan itu komennya masih tidak semudah itu melepaskan. Ya iya, orang kalian tidak paham. Kalau bagi yang paham, Terus dipegangi aja kan ah, Gus itu ah. rasanya sama orangnya. Jadi saya, aduh kayaknya percuma ini deh. Kayaknya biar tak suruh belajar sendiri aja. Iya, makanya lo supaya mudah gimana? Makanya pelajari. Kalau sudah Mm-mm. belajar, sudah tahu, sudah ngeh, baru masuk ke metodenya, caranya. Orang itu kan dia ngerti aja belum maksud dan arah tujuannya orang menyampaikan ini apa gitu loh. Maksudnya saya gitu, arahnya Gus Baraja ini kemana sih? Iya. Problem yang dimaksud apa sih gitu, gitu ya. Jadi Iya. balik lagi ke kita.
Jangan langsung ngejudge keilmuan itu mudah atau sulit. Anda bisa tahu yang namanya ilmu itu mudah atau sulit kalau masuk ke dalamnya. Kalau nggak masuk ke dalamnya nggak bisa, nggak bisa. Kayak tadi saya jelaskan dunia perdukunan gitu ya. Iya, Kesannya Gus. mudah kan, dimengerti. Oh gitu, kesannya mudah. Tapi ketika masuk pada realitasnya nggak mudah. Saya jujur saya belajar itu satu ngabisin biaya itu nggak kurang dari 15 juta. Terus ditambah lagi saya harus buka modulnya, pelajari semuanya. Apakah semudah itu kita menganggap dukun tidak ada, sihir tidak ada, ya kan? Kalau di modulnya cuma dijelaskan bahwa itu semua permainan pikiran. Nah, yang saya jelaskan tadi itu olahan otak saya yang tidak ada di modulnya. Kesannya Gus Baraja mudah menyampaikan. Iya katamu. Lalu saya mencari celah rahasianya bertahun-tahun kok gitu loh. Tapi itu bisa kebobolan, nggak? Bisa juga. Balik lagi pembahasan tadi. Bisa juga kalau kamu lama tinggal di daerah tersebut yang memang didominasi oleh pemikiran-pemikiran tentang mistis. Mistis, iya. Sama kayak orang punya luka. Lihat video saya mudah banget kayaknya. Tapi ketika pulang ke rumah atau kembali ke realitas kegiatannya, mulai tiap hari muncul, tiap detik bahkan tuh. Wah, ini kan Iya, harus nggak di mudah. saya udah catat tuh kata Gusnya begini. Aduh, tapi kok nggak bisa hilangnya? Ya karena Anda belajarnya di YouTube. Iya, betul. YouTube itu cuma gerbangnya. Nanti kalau mau yang lebih lebih satu level di atas YouTube gratis ada eksklusif berlangganan. Di situ sudah dijelaskan. Kemudian di situ sudah dapat AHA lah minimal ya. Barulah ikut ruang ngopinya online. Habis itu online oh udah tahu caranya nih. Oke, saya serak nih dengan pembelajarannya, ikuti datang offline-nya gitu loh. Jadi akhirnya nanti tidak salah paham atau tidak berasumsi terhadap ilmu yang ada gitu. Rule-nya begitu. Semua orang pengajar seperti saya begini, mau dia jujur atau tidak jujur mengajarkan, itu awalnya dari medsosnya gratis. Nanti dari gratis baru naik satu level lagi kalau dia buka YouTube-nya, YouTube-nya itu dibuka fitur berlangganannya, dia akan buat yang sedikit lebih eksklusif daripada YouTube harian. Habis itu nanti dia pasti bikin webinar. Habis itu bikin lagi seminar offline. Habis itu ada sesi privatnya. Gitu. Nah, ketika orang sudah masuk ke gerbong privat, coba Mbak Devita bisa ingat yang dulu nggak cuma nonton di YouTube dengan privat gimana perasaannya? Beda, Gus, karena memang apa banyak nggak pahamnya kalau di YouTube itu, Gus. Heeh. Saya Beda yang aja baru atau beda AHA banget? itu beda banget. Yang Beda banget. AHA itu di kelas eksklusif sudah mulai dikit-dikit kebuka itu. Karena Nah, yang kelas eksklusifnya kan lumayan lama kan itu, Gus. 6 bulan kan ya. heeh. Yang tahun kemarin itu. Jadi, Iya, oh 6 ini bulan setiap kayaknya minggu lagi. kesempatan gitu. Iya, kesempatan untuk belajar lebih ini lebih dalam gitu. Lebih dalam lagi. Nah, di eksklusif baru Iya, mulai kebuka-kebuka kan karena intens ketemunya. iya, iya, Gitu. iya. Jadi apa ya? Ada satu gini, the power of repetisi, kekuatan Hmm, repetisi. Bahasa kita the power of istiqomah. iya. Disebut Setuju. istiqomah karena diulang-ulang. Dan semua keramatnya orang yang belajar sehingga mereka bisa jadi pintar, jenius dan mudah menjelaskan tanpa harus melihat teks itu karena diulang-ulang. Istiqomah. Iya. Istiqomah. Makanya saya buat sebuah rule itu begini. Istiqomah, kemudian Allah berikan ilham atau petunjuk, Istiqomah. Iya. baru Allah berikan karomah. Hmm. Karomah itu keistimewaan, bukan. Nanti saya ngomong karomah kalau di YouTube diasumsikan tenaga dalam loh gitu. Karomah itu bermakna keistimewaan, Hmm. gitu ya. Ini ada asumsi yang sedikit ngaco juga menurut saya. Ya, ya di seminarnya bahkan di YouTube juga ada. Mudah-mudahan ini didengar oleh mereka ya. Kayak begini kita lompat dikit ya. Allah meniupkan ruhku. Aku meniupkan ruhku kata Allah, ya kan? Hmm. Mbak Devita kan memang pengen tahu kan tentang ini kemarin kan, ya kan? Iya. Meniupkan ruhku. Apakah tiupan itu lantas bagian dari Allah? Nah, ini yang suka salah kaprah nih. Ini akibatnya lek gak ngaji. Hmm. Bukan berarti begini. Benar kalau manusia itu disertakan semua sifat Allah. Iya, saya setuju. Benar juga kalau saya katakan bahwa manusia itu adalah ciptaan yang mulia. Benar. Itu dijelaskan dalam ayat ini, ya kan? Nah, ketika ada nih orang, kita nih manifestasi apa segala, oke lah, itu benar. Tapi ketika menganggap kita bagian dari Allah itu sendiri, Anda perlu ngaji. Karena begini, Baitullah.
Rumah Allah itu sebuah tempat yang disertakan Allah, yang disertakan nama Allah yang kemudian menjadi mulia gitu loh maksudnya. Ya. Hmm. Nah, ruhku itu gimana? Ruhku itu ruhnya Allah, bukan ruh bukan gini. Bukan bagian dari Allah, tetapi ruh yang disandingkan dengan kemuliaan Allah. Artinya ruh ciptaan Allah gitu loh maksudnya. Rumah Allah itu bukan Allah bersemayam di situ. Rumah yang diciptakan oleh Allah. Jadi ada nama Allah yang kemudian menjadi mulia itu tempat. Berarti intinya kalau ruh itu bukan apa? Ruh ini sebenarnya percikannya Allah. apa? Percikannya Allah gitu tak? Gimana, Gus? Nanti dulu ketika kita ngomong percikan, asumsinya kemana? Ini kan bahaya. Lalu kita Hmm. menyerupakan, kita merasa serupa atau bagian dari Allah. Laisa Hmm. kamislihi syai. Laisa kamislihi syai. Tidak diserupai apapun. Gimana tuh? Makanya cok Iya. gampang-gampang nanti seminar ngomong kita ini percikan itu. Kalau yang masuk ada orang yang paham percikan itu gimana ya? Ditanya balik begitu. Ditiupkan. Jadi jangan ditiupkan kemudian kita menganalogikan, menggambarkan atau mengilustrasikan seperti kita. Karena ketika itu diasumsikan begitu, meniupkan berarti keluarnya dari diriku. Berarti aku sama. Enggak gitu konsepnya. Hmm. Iya. Jadi Allah menciptakan ruh maksudnya. Ruhku itu ruh ciptaanku maksudnya gitu loh. Kesimpulannya di situ. Hati-hati Mbak ya, hati-hati Mbak. Ya saya sih tugas saya ini cuma mengingatkan begini, habis itu saya aman. Saya aman. Jadi saya cuma menjelaskan. Tadinya saya juga berpikir begitu, tapi setelah saya belajar nggak ke sana definisinya. Nggak ke sana definisinya. Hati-hati. Allah itu tidak diserupai oleh apapun. Bahasanya laisa kamislihi syai'. Iya. Kata-kata percikan itu kan jadinya kayak anu ya, Gus. Kecuali Mercik kalau dari misalnya diri kita ruh sendiri itu kan. Makanya kalau dalam ilmu kata, ilmu alat gitu ya, ketika orang mengucapkan a itu bisa dipertanyakan. Misalnya begini, tiup gitu, udah gitu aja ya. Makanya ahli tafsir langsung muncul nih. Tiup itu gimana? Karena ketika ngomong tiup, apakah tiup bahasa Quran dengan tiupnya kita ini sama? Yang kedua, hmm, ruhku. Berarti ruh yang satu tadinya itu dibagi gitu ya. Penafsirannya kan begitu, nggak iya. tepat. Berarti kita bisa tebak-tebak jadinya nih. Allah ini kayak apa? Padahal Allah tuh nggak bisa diserupakan dengan apapun. Jadi tidak pernah tergambarkan oleh pikiran kita. Tidak ada sama sekali dalam pikiran kita. Kita gini, Mbak Devita tahu daun itu hijau karena Mbak Devita pernah lihat bahwa daun itu hijau atau pernah disampaikan bahwa daun itu hijau. Ada Iya. di pikiran Mbak Devita, ya kan? Ya kan? Benar nggak? Antara cicak, Iya. kekek, Iya. sampai ke buaya, itu mirip-mirip kan? Tapi ketika Mbak Devita nggak tahu Iya. buaya itu apa dan nggak pernah lihat bahkan tidak pernah diceritakan. Ketika saya ngomong, Mbak tahu buaya, buaya itu apa ya? Pasti nggak tahu. Tapi ketika tahu, Mbak Devita Hmm. muncul, bisa digambarkan. Nah, semua di semesta ini, asal kita pernah ngelihat, bisa kita gambarkan. Allah tidak bisa digambarkan dengan apapun. Karena selama Hmm. kalau masih bisa digambarkan dengan apapun, bukan Tuhan. Iya. Ya. Nggak, bukan berarti kita ngajinya ketinggian, nggak. Kita sedang mengantisipasi supaya kita tidak jauh-jauh. Supaya ketika kita belajar, kita bisa mastiin belajar di tempat yang benar. Gitu. Bukan berarti juga saya merasa benar. Enggak. Tapi gini, yang penting tidak ngotak-ngatik keyakinanmu udah aman gitu. Karena kita juga nggak ngotak-ngatik keyakinan orang gitu loh. Masa begini, gini, saya punya pertanyaan nih. Mbak Devita keadaan ekonominya tidak baik-baik saja, misalkan begitu. Lalu saya menawarkan, tapi belak-belakan ya. Mbak Devita, nggak usah sholat. Saya kasih tahu caranya supaya kamu kaya, mau nggak? Saya tanya Mbak Devita. Tapi nggak usah sholat. Kalau jujur paling kalau misalnya keadaan kejepit bisa jawab iya, Bisa jawab. Nah, mau. Iya. sekarang, makanya tadi saya tanya Mbak Devita, keadaan ekonominya tidak baik-baik saja. Saya bilang ke Mbak Devita, saya kasih tahu rahasianya, tapi satu, jangan sholat. Mbak Devita mau nggak? Kalau dalam keadaan Kalau tidak terjepit tadi, baik-baik kan saja. bisa mau kan? Pasti mau, iya. Pasti mau. Karena apa? Iya. Karena tidak terjaga, tidak punya pengetahuan asal bahwa sholat tidak bisa ditukar dengan apapun. Hmm. Paham Mbak Devita? Iya. Ya. Jadi hati-hati, hati-hati. Bukan berarti terus wah Gus Bar aja menggiring supaya belajar Gus. Enggak. Enggak, saya Iya. gini. Ya, intinya tetap menjaga keimanan masih tetap ya, Gus. Iya, Maksudnya, jadi
Melepas Keti- ini. Ketika kalian menjaga keimanan Syariatnya. kalian itu, ya betul. Ketika kalian menjaga keimanan kalian itu bukan berarti itu harus ke saya. Saya cuma ngasih tahu supaya punya benteng, supaya punya benteng. Kalau sudah punya benteng, silahkan kemana-mana, nggak ada masalah. Sudah terbentengi Hmm. ketika ada orang ngomong tidak tepat, nggak usah diikuti, tapi ikuti yang tepat. Makanya disaring-saring. Cuma pertanyaannya, gimana caranya kita menyaring? Kalau kita tidak punya bekal pengetahuan. Itu Iya, ya, paham ya maksudnya. Oke, iya Pak Gus. ada pertanyaan? Iya boleh Gus. Yang oh anu Gus mau tanya Gus tentang menabung. Sebenarnya tuh kalau kayak orang ya kayak ekonominya tuh ya udah sampai ini perlu ndak Mm-mm. sih Gus? Apa tuh? Kalau menabung tuh sebenarnya nabung Gus. Sebenarnya boleh ndak sih? Sebenarnya kita tuh kan kadang kalau misalnya kalau orang yang apa ya ikut kelas-kelas yang masalah tentang finansial tuh kan mesti bilang kemarin-kemarinnya tuh kan intinya iya intinya jangan pelit sama dirimu sendiri kalau misalnya ngelihat barang yang disuka ya udah belanja aja gitu udah usah ditahan-tahan. Tapi kan kita juga kadang nahan itu kan ngelihat dulu, maksudnya uangnya nih anu ndak sih gitu. Hmm, Itu gimana Gus? Kalau menurut pandangannya Gus, kalau misalnya untuk yang kayak ekonominya tuh menengah ke bawah gitu Gus. oke, baik. Saya harus jawab dari dua sisi nih, dari sisi ilmu dan kebijaksanaan. Kalau pertanyaan ini, Iya, karena ketika orang yang kondisinya ngepas menggunakan metode ini, itu namanya gila, iya memang ya. Gus. Kadang saya gini, ya udahlah belanja aja. Tapi kan akhir-akhirnya kan pas habis gitu Gus. Loh ini kan Makanya harusnya gitu. Makanya harus ada keselarasan, kesenjangan dalam pembelajaran. Boleh menerapkan itu asal tahu Hmm. rahasianya apa di dalamnya. Ini saya tidak dalam konteks menyalahkan atau membenarkan karena saya kadang juga mengajarkan itu, tapi tidak semua saya pukul rata. Enggak. Misal begini, Mbak. Hmm. Benarkah seperti itu? Ya, itu membentuk menjadi mental kaya. Bagi yang siap, kalau belum Oh, siap, ojo neko-neko. Habis nanti isimu. iya. Ya itu Yang Gus. penting begini. Soalnya kan kemarin yang Mm-mm. di kelas eksklusif tuh kan orangnya kan ya berada semua kan saya pikirnya Ya, kan. Saya ya. kaget juga. Oh itu kok anu gitu. Saya keikut nih jadinya. Oh pas Ah, agak lama. Masa iya sih kok kayak gini gitu. Nanti kalau uangnya habis. Uangan apa pendapatannya aku udah sama kayak orang-orang yang di situ gitu. mm-mm, Gitu. mm-mm. Walaupun sebenarnya itu bukan untuk jangka pendek, Mbak Devita ya, itu untuk jangka panjang. Nah, tadi pertanyaan di awalnya adalah menabung ya. Hmm. Bolehkah menabung? Kalau Iya. ditanya boleh atau tidak, boleh ya. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh. Tapi kalau dilihat dari sisi ilmunya, menabung itu bukan sebuah keharusan. Kalau prinsip yang kita sering dengarkan menabung pangkal kaya gitu kan. Siapa yang ngomong begitu? Itu kan kepentingan bank saja sebenarnya. Muncullah sebuah kata motivasi menabung pangkal kaya. Tapi nabungnya di bank, ya kan? Nabung di bank nanti uang uang kalian Iya. itu dipakai untuk mereka. Itu fair aja kalau masalah itu. Kan gitu. Dengan alasan perlindungan. Ya memang Kan dilindungi. mantannya kan soalnya orang Seng. Iya makanya. Jadi tahu. Menabung pangkal kaya. Benar apa tidak? Saya tidak percaya itu. Yang benar adalah sedekah pangkal kaya. Kata siapa tuh Gus? Kata ilmu. Walaupun tidak ada kata-kata seperti itu secara Hmm. eksplisit, secara terang benderang, tapi setiap sedekah ada balasannya. Jelas. Kalau nabung siapa yang balas? Gak ada. Uangmu malah dipakai Karena sama untuk mereka. kepentingan pribadi itu kan Iya, Gus kepentingan menabungnya. lembaga, Oh. gitu kan. Saya nggak tahu asalnya dari mana itu prinsip itu. Gitu. Menabung pangkal nyimpen itu benar. Iya, iya. Pangkal Gitu nyimpen ya. misalnya pengen apa gitu mungkin iya ya Gus. Iya. Tapi bersedekah pangkal kaya itu banyak keterangan. Walaupun kata-katanya tidak eksplisit seperti itu. Sedekah pangkal kaya itu banyak keterangan yang menjelaskan ketika sedekah sekian, Allah balas sekian. Itu banyak. Pasti enggak Gus? Ya, itu Allah yang mengatakan kalau kamu mengatakan itu tidak pasti berarti kamu tidak meyakini Quran. Selesai. Ah, itu ya. Terus kemudian Hmm. perkara royal lah, anggaplah begitu pertanyaan tadi ya. Royal gitu ya. Iya. Kalau mentalnya sudah siap, boleh. Kalau mentalnya tidak siap, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Hmm. Karena yang gini, tujuan orang mengatakan begitu menciptakan mental kaya yang akhirnya beneran akan menjadikan dirinya kaya.
Kalau melakukan itu setengah-setengah hatinya, bukan jadi kaya, tapi malah akan jadi masalah nanti. Ya, Hmm. jadi boros itu juga tidak diajarkan. Belilah sesuatu yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk dirimu boleh, walaupun harus mecah tabungan. Karena di situ di garis bawah ya, dibutuhkan dan bermanfaat, walaupun harus mecah tabungan. Karena ada kebutuhannya dan ada nilai manfaatnya. Tapi kalau hanya tujuan biar saya begini, saya tidak boleh pelit sama diri saya. Oh sebentar bos, sebentar, sebentar. Kalau tabunganmu Hmm. 10 juta, kamu sikat-sikat karena untuk menyenangkan diri sendiri begitu. Saya takut di kemudian hari kamu akan menderita sendiri nanti. Jadi boleh royal dalam tanda kutip sesuai keadaan dan tidak membuatmu kepikiran ketika mengeluarkan uang, itu poinnya.